ketika amanah dikhianati dan kepercayaan kolektif runtuh. Kalimat itu diucapkan lirih, nyaris tanpa emosi, tetapi justru terasa menghantam paling keras. Pak, kami sudah tidak percaya lagi dengan keuangan syariah. Itu hanya kedok. Saya terdiam, bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tetapi karena kalimat itu merobek sesuatu yang selama puluhan tahun saya jaga dengan penuh keyakinan, amanah. Sebagai seseorang yang pernah ikut terlibat membangun jaringan keuangan syariah di berbagai pelosok negeri, di masa-masa awal ketika bank syariah masih harus menjelaskan dirinya dari nol, berita gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia DS1 bukan sekadar kabar buruk. Ia adalah luka batin, luka yang bukan hanya saya rasakan, tetapi juga ribuan investor, praktisi jujur, dan umat yang selama ini menaruh harapan pada sistem keuangan berbasis nilai. Kasus gagal bayar kasus Dana Syariah Indonesia mencuat sebagai salah satu skandal paling mencederai wajah industri keuangan syariah Indonesia. Dana investor yang tersangkut diperkirakan mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah, melibatkan ribuan lender dari berbagai daerah dan latar belakang. Namun yang membuat kasus ini terasa jauh lebih menyakitkan dibanding gagal bayar. Fintech konvensional adalah label syariah yang melekat kuat dalam narasi DSI. Banyak investor mengaku tertarik bukan semata oleh imbal hasil, melainkan oleh janji halal, aman, dan sesuai nilai agama. Janji yang diperkuat oleh promosi masif dan kehadiran figur publik yang dipercaya merepresentasikan moralitas dan religiositas. Baca juga dari sensitivitas pribadi ke risiko stagnasi publik ketika dana tak kunjung kembali. Sumber dokumentasi pribadi Merza Gamal, diolah dengan ChatGPT. OpenAI, ketika dana tak kunjung kembali, transparansi dipertanyakan dan komunikasi tersendat. Publik pun mulai bertanya dengan nada getir, jika yang syariah saja begini, lalu apa bedanya? Amanah yang dikhianati, dosa terbesar dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, risiko bisnis adalah keniscayaan. Tidak ada akad yang menjanjikan keuntungan tanpa risiko. Namun, ada satu hal yang tidak bisa. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam Undang-Undang ITE. Dana syariah, ya. Jadi ini memang ada indikasi tindak pidana. Oh gitu. Yang dilakukan oleh pengelola perusahaan tersebut. Jadi biar Bapak Ibu yang lain, kawan-kawan yang lain paham bahwa yang namanya P2P lending itu mereka sebetulnya adalah penyelenggara platform, ya, platform untuk mempertemukan antara investor seperti Pak Didi tadi, Pak Satrio tadi, ya, dengan orang-orang yang membutuhkan dana, gitu ya. Nah, jadi si penyelenggara platform menyediakan informasi tentang siapa yang membutuhkan dana. Nah, kemudian ditawarkan kepada para investor tadi. Nah, siapa yang tertarik dan merasa bahwa data-data yang tadi sesuai dengan ciri debitur yang akan dia berikan pinjaman, dia langsung akan memberikan pinjaman. Nah, dalam kasus yang seperti disebutkan oleh Pak Satrio tadi, itu ada kasus khusus, itu ada tindak pidana. Jadi si penyelenggara fintechnya membuat transaksi palsu. Jadi debiturnya itu abal-abal, tidak ada sebetulnya. Jadi seolah-olah ada debitur lagi butuh dana sekian miliar atau sekian ratus juta dengan underlying transaksi, misalnya kebutuhan dia untuk modal atau untuk membiayai proyek apa gitu ya. Nah, datanya, informasinya ada semuanya lengkap gitu ya, sehingga si investor percaya dan memberikan pinjaman. Iya. Nah, ini si penyelenggara tadi yang saya sebut tadi itu dia melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, nanti mungkin dalam beberapa bulan pertama dia masih membayar kepada Pak Satrio. Masih kelihatan baik-baik gitu ya. Sampai kemudian perjanjiannya mungkin dia minjam 3 bulan atau 4 bulan. Mungkin bulan kedua dia sudah tidak mendapatkan penggantian. Ini contoh. Iya. Ya, nah sehingga terjadi tadi gagal bayar dan sebagainya. Nah, jadi kalau udah seperti ini memang ini sekarang sudah masuk ke tindak pidana dan sudah masuk ke aparat penegak hukum, ya. Dan ini kita sedang berproses, ya. Dan nanti kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Gitu ya. Kita tunggu kalau begitu.